Anas bin Malik dengan kunyah Abu Hamzah. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum kenabian. Jadi sebelum tahun kenabian, 10 tahun sebelum itu beliau dilahirkan. Beliau sudah masuk Islam sejak kecil, Anas bin Malik ini. Dan ayahnya bernama Malik bin An-Nadhr. Ketika berusia 10 tahun, Anas bin Malik kecil sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 10 tahun. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tinggal di Madinah selama 10 tahun juga. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Anas itu 20 tahun. Jadi Anas bin Malik mulai menemani Nabi usia 10 tahun, dia menemani selama 10 tahun, ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, aku berusia 10 tahun. Dan ketika beliau wafat, aku berusia 20 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di tahun 6 Hijriah ketika perjanjian Hudaybiyah. Di akhir-akhir usianya, Anas bin Malik ini pindah ke Basrah. Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang terbanyak ketiga yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Anas telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Ini peringkat ketiga. Peringkat pertamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha di peringkat keempat, dan peringkat kelima adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi Anas bin Malik peringkat berapa tadi? Meriwayatkan hadis ketiga, itu 2286 hadis. Beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriah. Ketika ditanya di mana wafatnya Anas bin Malik, maka di Basrah tahun 93 Hijriah. Dan usianya panjang, lebih dari 100 tahun usianya Anas bin Malik ini. Bahkan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Artinya setelah beliau meninggal, tidak ada lagi sahabat yang ada di Basrah, karena usianya cukup panjang Anas bin Malik. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita coba bacakan hadisnya. Semoga hadis ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha luas ampunannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah Subhanahu wa taala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya yang mulia, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak memperdulikannya. Ya bani Adam, law balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai awan yang ada di langit, lalu engkau memohon ampunan kepada aku, niscaya aku ampuni semua dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi
berupa ampunan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3540. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4338.